Halo teman-teman, saya Fatir Kisni Muhajir dengan NPM 2321103080. Saya berperan sebagai Bapak Kades. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama aku Prita Makfirazilnya, NPM 2321030060 dari kelas C sebagai ibu-ibu desa. Kita rehat sejenak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana Firmansyah, NPM 106. Saya berperan sebagai masyarakat. Teman-teman, nama saya Raffi Haini dengan NPM 2321030021. Pemeran saya adalah sebagai masyarakat. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farisa Disparika Putri dengan NPM 232103068. Di sini aku berperan sebagai mahasiswa. Muhammad Danubang, kinakain mo sa iyong pinggan. Halo semuanya, kenalin aku Elsa Sapitri dengan ujung NPM 069. Di sini peran aku sebagai Halo semuanya, perkenalkan aku Najwa Nur Sadrina dengan akhiran NPM 022. Di sini peran aku sebagai mahasiswa. Semuanya, perkenalkan nama saya Silviani Nur Laila dengan nomor pokok mahasiswa 2321030067. Dalam tugas pembuatan video pemberdayaan kali ini, saya berperan sebagai mahasiswa. Selamat menonton. Kok bisa sih kayak gini? Apa ya? Kita udah chat aja ya. Apa lagi? Itu ya. Numpuk banget ya. Ini banget ya. Udah berani ya? Sebentar. Sore Pak. Selamat sore. Sore Pak. Ini dari mana dan ada keperluan apa? Kita dari mahasiswa Universitas Pak mau ngadain kegiatan pemberdayaan. Kebetulan kita udah observasi barusan di universitas kita banyak sekali sampah-sampah yang mengatakan namanya udah kita udah ngerasa ternyata daerah Bapak ini tuh perlu adanya suatu pemberdayaan. Bentuk pemberdayaannya itu seperti apa ya? Kami akan ngasih edukasi terkait pentingnya pemberdayaan, menjaga lingkungan itu seperti apa. Soalnya supaya tidak terjadi hal-hal
banjir Pak, kebakaran Pak, ataupun apa ya, peluapan air gitu Pak. Sekarang bisa muncul gitu Pak. Dan juga bakal kompetin ke masyarakatnya aja ya. Ya, kita membutuhkan peran Bapak selaku pimpinan desa untuk bisa menggerakkan masyarakat. Kebudayaan sepertinya hal itu tidak diperlukan untuk desa saya. Kebetulan menurut saya desa saya cukup baik dalam hal sampah. Mohon maaf ya, kalian mengganggu saya. Tapi Pak, Aneh banget gak sih? Itu sih tuh. Boleh kita ke sana aja. kamu buang sama sembarangan sih? Biarin. Gak boleh buang sama sembarangan. Ini ada mahasiswa. Iya, kenapa buang sampah sembarangan? Ya terserah saya lah, kan itu sampah-sampah saya. Padahal kita di sini bagus loh. Kita mau memberdayakan kalian. Iya. Oh iya, memberdayakan kayak gimana itu? Biar wilayah kalian lebih bersih lagi. Iya, tapi kayaknya masyarakat sini memang tidak baik ya. Iya, enggak kok. Saya setuju kok. Pimpinannya aja menolak kita menerima. Tapi kan masyarakatnya bukan masyarakat. Saya setuju. Gimana Bang Andi ini? Saya sih tidak setuju. Kenapa kamu nggak setuju? Ngapain ada pembersihan kayak gini? Biarin aja. Pasti gak asik banget. Masyarakat di sini siswa pun jadi pergi lagi kan? Beberapa hari berlalu sejak komunitas mahasiswa mengunjungi desa, pengalaman berinteraksi langsung dengan warga dan kepala desa menyisakan kesan mendalam. Komunitas mahasiswa menyadari bahwa permasalahan sampah di desa tersebut jauh lebih kompleks dari yang mereka bayangkan. Tumpukan sampah yang menggunung dan kondisi lingkungan yang kurang bersih menjadi tantangan utama yang harus mereka hadapi. Mereka mulai melakukan evaluasi mendalam. Data-data yang telah dikumpulkan selama observasi ditelaah secara cermat. Mereka mencoba memahami akar permasalahan dari perspektif warga, mulai dari kebiasaan membuang sampah sembarangan, kurangnya kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan, hingga terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah. Namun, pada suatu hari, Ya Allah, takut banget. Ya Allah, ya Allah. Gara-gara banjir, semuanya gara-gara Pak Kades. Ketua kagak becus buat sampah. Rumah kita rata. Ini gimana Pak Kades? Setelah kejadian ini pasti ada pelajaran yang harus kita ambil. Kita sebagai warga desa kurangnya menjaga sampah, sehingga dari sampah tersebut bisa menyebabkan banjir yang besar seperti ini, sehingga rumah-rumah kita menjadi hanyut rata dengan tanah. Oleh karena itu, mungkin untuk selanjutnya saya ingin meminta maaf karena kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan oleh masyarakat kemarin saya tolak. Jadi bukan Pak Kades sih, semuanya gak becus ngurus. Masa orang mau bantuin buang sampah kagak diterima? mungkin ini salah saya, tapi ini juga tidak menutup kemungkinan menjadi salah kita sebagai warga karena kurangnya kesadaran. Pokoknya kita harus panggil mahasiswa itu lagi. Baiklah, nanti saya akan hubungin
instansi terkait dari mahasiswa tersebut untuk bisa diadakannya pemberdayaan masyarakat terkait pembuangan sampah ini. Udahlah, saya mau pergi aja. Setelah Bapak Kepala Desa menyampaikan permintaan bantuan kepada sekelompok mahasiswa untuk membantu memberikan lingkungan dan memberikan penyuluhan kepada warga, beberapa hari kemudian mahasiswa pun datang kembali ke lokasi. Kegiatan penyuluhan pemberdayaan masyarakat pun dilaksanakan. Mahasiswa dengan antusias berbagi pengetahuan mengenai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, mitigasi bencana, dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Warga setempat turut hadir berpartisipasi dan memberikan perhatian penuh terhadap materi yang disampaikan. Meskipun demikian, suasana duka akibat bencana banjir masih terasa mendalam. Saling menyalahkan dan sikap acuh tak acuh sempat menyelimuti suasana duka. Namun, kini digantikan dengan kesadaran dan semangat gotong royong membersihkan lingkungan. Karung demi karung sampah dipungut. Senyuman pun mulai mereka di wajah mereka, menggantikan kesedihan yang sempat menderam. Penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya mulai membuahkan hasil. Warga menyadari bahwa bencana ini adalah akibat dari tindakan mereka sendiri. Kini, mereka berkomitmen untuk menjaga lingkungan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Menurut Kate Davis, pengertian partisipasi adalah keterlibatan mental, pikiran, atau moral. Perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan masyarakat merupakan salah satu bagian penting yang akan berpengaruh terhadap tegaknya negara dan tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu, di dalam masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut serta bersama pemerintah dalam membangun negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang warga masyarakat adalah dengan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di wilayahnya. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang yang sudah berdaya kepada orang yang belum berdaya dalam pembangunan untuk merubah keadaan masyarakat yang belum berdaya tersebut ke arah yang lebih baik. Menurut Rogers dalam AUFA 2019, mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan pembangunan sosial terhadap lingkungan dan yang menjadikan seseorang tersebut dalam hal sosial tersebut menjadi lebih baik dan juga meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan. Tahapan dalam melakukan pemberdayaan di masyarakat adalah dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat itu sendiri. Yang diidentifikasi adalah politiknya, sosialnya, dan juga bahkan lingkungan untuk menjaga kesehatan masyarakat itu sendiri. Salah satunya yaitu mengidentifikasi melalui SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Strengths. Menurut IADAP UNAP di 1980, ada 4 macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Yang pertama, ada partisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini bisa melalui dibukanya forum yang nantinya memungkinkan masyarakat banyak mendapatkan berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua, ada partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat-manfaat yang akan diterima oleh masing-masing masyarakatnya. Kemudian nomor 3 ada partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangatlah diperlukan agar tujuan yang dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik. Kemudian ada nomor 4, partisipasi dalam
penempatan hasil pembangunan ini merupakan suatu unsur yang sangat penting, sebab tujuan dari pembangunan ini adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utamanya. Berikutnya di sini ada permasalahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu ada dibagi 10. Yang pertama ada 1. Kurangnya sumber daya keuangan dan sumber daya manusia. Yang kedua ada kurangnya kesadaran masyarakat. Yang ketiga adanya buruknya komunikasi dan berbagi informasi. Yang keempat ada kurangnya kapasitas manajemen. Yang kelima ada keterbatasan anggaran dan waktu. Yang keenam ada rendahnya usaha memotivasi masyarakat. Yang ketujuh ada sistem informasi yang belum baik. Yang kedelapan ada rendahnya pemahaman masyarakat. Yang kesembilan ada kekecewaan masyarakat karena usulan tidak terrealisasi. Lalu yang terakhir ada kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin. Nah, ada pula strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan. Yang pertama, memberikan apresiasi kepada masyarakat dan ucapan terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. Yang kedua, memberikan pelatihan yang praktis yang mudah dipahami oleh mereka sehingga mereka mampu tertarik dan mau bergabung dalam kegiatan pemberdayaan. Kemudian memberikan layanan konsultasi dan bimbingan apabila mereka membutuhkan bantuan kita dalam proses pemberdayaan. Strategi yang keempat yaitu membangun Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan BPD. Nah, BPD ini berfungsi sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Yang kelima yaitu membentuk kelompok pembangunan di setiap dusun. Dengan adanya kelompok pembangunan di setiap dusun ini adalah untuk melibatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi pembangunan. Yang keenam yaitu memotivasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, saran, dan juga kritikan untuk membangun masyarakat dalam kegiatan musyawarah. Dan yang terakhir yaitu memberikan arahan kepada masyarakat agar bekerja sama dengan lembaga terkait. Terima kasih, kami dari kelompok 4 dengan tema partisipasi masyarakat dengan mata kuliah pemberdayaan masyarakat pamit undur diri. See you, dadah.